Bayangkan Anda seorang pria berusia 65 tahun. Dulu, saat muda, tubuh tegap, berotot, penuh energi, dan gairah hidup. Begitu menyala. Setiap pagi Anda bangun dengan semangat, siap bekerja, siap berolahraga, siap menghadapi dunia. Tapi sekarang, bangun tidur rasanya malas. Tenaga cepat habis, otot yang dulu kekar kini melemah. Bahkan gairah terhadap pasangan perlahan-lahan redup. Banyak pria berkata, beginilah kalau sudah tua, wajar. Tapi saya ingin Anda berhenti sejenak dan berpikir, benarkah ini hanya soal usia? Ataukah ada sesuatu yang diam-diam melemahkan tubuh Anda setiap hari? Bukan karena umur, tapi karena apa yang Anda makan. Fakta mengejutkan. Penurunan testosteron memang alami, sekitar 1 hingga 2% per tahun setelah usia 30. Namun, sebuah studi global menunjukkan pria usia 60 tahun bisa kehilangan hingga 40% testosteron dibanding masa mudanya. Dan lebih parahnya, makanan tertentu bisa mempercepat penurunan ini hingga 2 kali lipat. Ya, benar. Bukan hanya usia, tapi juga sayuran tertentu yang selama ini kita kira sehat, justru bisa diam-diam membunuh hormon kejantanan pria. Hari ini kita akan membongkar rahasia kelam itu. Kita akan membahas 5 sayuran berbahaya yang sebaiknya dihindari pria usia 60 tahun ke atas, jika ingin tetap kuat, bertenaga, dan bergairah. Dan jangan khawatir, saya tidak hanya akan membicarakan apa yang berbahaya. Di akhir, saya juga akan membagikan solusi. Sayuran apa yang justru bisa meningkatkan testosteron Anda, serta gaya hidup sederhana untuk menjaga vitalitas meski usia sudah lanjut. Sebelum kita masuk ke daftar sayuran berbahaya itu, mari kita pahami dulu, apa sebenarnya testosteron? Apa itu testosteron? Testosteron adalah hormon utama pria. Ia diproduksi di testis dan sedikit di kelenjar adrenal. Hormon ini adalah bahan bakar maskulinitas. Sejak remaja, testosteronlah yang membuat suara Anda berat, tubuh berotot, rambut tumbuh di wajah, dan gairah hidup membara. Dan sepanjang hidup, testosteronlah yang menjaga. Masa otot dan kekuatan, tanpa testosteron, otot cepat menyusut. Energi dan stamina, kadar rendah membuat cepat lelah. Fungsi seksual, ereksi, gairah, kesuburan. Kesehatan tulang, mencegah osteoporosis. Otak dan emosi, rasa percaya diri, motivasi dan fokus. Tanpa testosteron, pria akan merasa bukan dirinya lagi. Bagaimana testosteron turun? Usia 30 puncak testosteron. Setelah itu, turun 1 hingga 2% setiap tahun. Usia 60 bisa turun 40%. Usia 70, sebagian pria kadar testosteronnya hanya setengah dari normal. Itu artinya, kalau di masa muda kadar testosteron Anda 700 Ng per dl, maka di usia 65 mungkin tinggal 350 hingga 375 Ng per dl. Ini sudah masuk kategori low testosteron. Gejala testosteron rendah atau low T. Cepat lelah bahkan setelah istirahat cukup. Susah tidur, sering terbangun malam. Otot mengecil, lemak badan bertambah. Libido turun drastis, ereksi lemah. Mudah stres, cemas, atau depresi. Sulit fokus, motivasi hilang. Dan inilah masalahnya. Banyak pria senior mengira ini wajar karena usia. Padahal penyebabnya bisa diperparah oleh pola makan. Makanan dan hormon. Tubuh kita ibarat mesin, testosteron adalah bahan bakar. Jika Anda memberi bahan bakar yang salah, mesin itu tidak akan bekerja optimal. Masalahnya, ada beberapa sayuran, makanan yang seharusnya sehat, justru bekerja seperti racun hormon bagi pria senior. Sayuran ini bisa meniru estrogen atau hormon wanita, mengikat testosteron sehingga tidak aktif, atau bahkan mengubah testosteron menjadi estrogen. Itulah sebabnya sebelum Anda bilang, ini sudah takdir usia. Coba Anda perhatikan dulu, apakah selama ini
Anda tanpa sadar mengkonsumsi sayuran yang mempercepat kemunduran tubuh Anda sendiri. Sejak kecil kita selalu diajarkan, banyak makan sayur tubuh jadi sehat. Orang tua kita mengingatkan, guru sekolah menasehati, bahkan dokter pun selalu berkata makan sayur itu baik. Memang benar, sayuran kaya vitamin, mineral, serat, antioksidan, semuanya penting untuk kesehatan. Tapi ada satu hal yang jarang dibicarakan. Tidak semua sayuran baik untuk pria, khususnya pria di atas usia 60 tahun. Kenapa begitu? Karena sayuran bukan hanya berisi vitamin. Mereka juga punya senyawa aktif atau zat kimia alami yang bisa mempengaruhi hormon kita. Beberapa di antaranya bekerja seperti pedang bermata dua. Di satu sisi, mereka bisa melindungi tubuh dari penyakit. Tapi di sisi lain, mereka bisa mengacaukan keseimbangan hormon, terutama testosteron. Contoh sederhana, ada sayuran yang mengandung fitoestrogen, senyawa nabati yang meniru hormon wanita, estrogen. Jika dikonsumsi berlebihan, tubuh pria akan kebanjiran sinyal palsu estrogen. Akibatnya, testosteron ditekan, pria jadi lemah, mudah terlelah, dan kehilangan vitalitas. Ada juga sayuran yang mengandung senyawa lignan atau indol yang bisa mengubah testosteron menjadi estrogen. Sehingga meski tubuh memproduksi testosteron, hasil akhirnya tetap hilang. Inilah yang membuat mitos sayur selalu sehat perlu kita kritisi. Apalagi untuk pria usia 60 tahun ke atas, di mana produksi testosteron alami sudah menurun. Jadi, bukan berarti Anda harus berhenti makan sayuran, tapi Anda harus tahu sayuran mana yang aman, mana yang berbahaya. Dan daftar pertama ini mungkin mengejutkan Anda, karena hampir setiap hari ada di meja makan orang Indonesia. Mari kita mulai dari yang paling dekat dengan hidup kita, kedelai dan produk olahannya. Di Indonesia, kedelai ada di mana-mana. Tahu goreng di pinggir jalan, tempe bacem di rumah, susu kedelai di pasar pagi, bahkan snack edamame di restoran Jepang. Seakan-akan kedelai sudah jadi bagian budaya makan kita, dan memang kedelai punya protein tinggi, serat, vitamin, dan dianggap makanan sehat. Tapi untuk pria usia 60 tahun ke atas, kedelai bisa jadi bumerang. Kenapa begitu? Karena kedelai raika isoflavon. Isoflavon adalah fitoestrogen, senyawa nabati yang meniru hormon wanita, estrogen. Jika pria mengkonsumsi banyak kedelai, tubuh akan kebingungan. Isoflavon menempel pada reseptor hormon, tubuh mengira ada banyak estrogen. Akibatnya, produksi testosteron ditekan. Hasilnya, libido turun, massa otot berkurang, lemak badan bertambah, energi merosot. Fakta ilmiah. Sebuah studi di Harvard 2010 menemukan pria yang makan protein kedelai dalam jumlah besar mengalami penurunan testosteron signifikan hanya dalam 4 minggu. Studi lain di Fertility and Sterility Journal melaporkan pria yang minum susu kedelai setiap hari punya jumlah sperma lebih rendah. Kisah pasien Pak Hurun, 62 tahun. Pak Hurun adalah pria yang rajin hidup sehat. Setiap pagi, ia minum segelas susu kedelai. Siang hari, makan siang dengan tahu tempe. Baginya, kedelai adalah makanan sehat dan murah. Tapi, keluhan mulai datang. Cepat lelah, sulit tidur, gairah menurun. Setelah dicek, kadar testosteronnya sangat rendah. Apa yang terjadi? Pola makannya penuh dengan kedelai. Tubuhnya banjir fitoestrogen sehingga testosteron tidak berfungsi. Setelah perlahan mengurangi kedelai, mengganti dengan sumber protein lain seperti telur, ikan, dan ayam, hasilnya luar biasa. Tidur lebih nyenyak, wajah lebih segar, energi bangkit kembali. Bahkan istrinya berkata, Pak Hurun seperti kembali 10 tahun lebih muda. Kenapa pria senior harus waspada? Bagi pria muda, efek kedelai mungkin tidak terlalu terasa karena produksi testosteron masih tinggi. Tapi bagi pria 60 tahun ke atas, di mana testosteron sudah turun 40%, kedelai bisa mempercepat kejatuhan hormon. Bayangkan seperti ini, Anda sedang punya api kecil yang berusaha bertahan hidup. Tapi setiap kali Anda makan kedelai, Anda seperti menyiram air ke api itu. Lama-lama,
api padang. Apakah itu berarti tidak boleh makan tahu dan tempe? Tidak harus begitu. Masalahnya bukan pada kedelai itu sendiri, tapi pada jumlah dan frekuensi. Jika Anda makan tempe seminggu sekali, mungkin tidak masalah. Tapi kalau hampir tiap hari, pagi, siang, malam, tubuh Anda akan menerima fitoestrogen berlebihan. Alternatif sehat? Jika ingin tetap mendapatkan protein tanpa mengorbankan testosteron, pilih telur, kaya vitamin D dan kolesterol baik. Bahan baku testosteron. Ikan laut seperti sarden, salmon, atau tuna, kaya omega-3, meningkatkan hormon pria. Daging ayam kampung atau sapi tanpa lemak, sumber protein murni. Bayam dan asparagus mengandung magnesium dan vitamin E yang mendukung produksi testosteron. Sekilas, peppermint dan spearmint tampak tidak berbahaya. Daun hijau kecil dengan aroma segar ini sering ada di teh herbal, permen penyegar mulut, obat kumur, bahkan beberapa ramuan jamu modern. Banyak orang menganggapnya aman bahkan menyehatkan. Tapi, tahukah Anda, bagi pria usia 60 tahun ke atas, mint bisa jadi musuh dalam selimut. Bagaimana mint menurunkan testosteron? Penelitian menunjukkan bahwa peppermint dan spearmint dapat menurunkan hormon luteinizing hormone atau LH. Apa itu LH? LH adalah sinyal dari otak ke testis untuk memproduksi testosteron. Jika LH ditekan, maka produksi testosteron otomatis turun. Dengan kata lain, konsumsi mint berlebihan ibarat memutus kabel komunikasi antara otak dan testis. Fakta ilmiah. Studi yang diterbitkan di Phytotherapy Research menemukan wanita yang minum teh spearmint setiap hari mengalami penurunan testosteron signifikan hanya dalam 30 hari. Pada pria, efeknya tidak secepat itu, tapi tetap nyata. Konsumsi rutin peppermint bisa membuat kadar testosteron merosot perlahan. Gejala pada pria senior. Lesu tanpa sebab jelas. Libido perlahan menghilang, susah tidur nyenyak, mudah cemas atau sedih. Untuk pria usia 60 tahun ke atas, ini berbahaya karena produksi testosteron alami sudah rendah. Mint memperparah kondisi itu. Kisah pasien Pak Budi, 64 tahun. Pak Budi punya kebiasaan unik. Setiap malam sebelum tidur, ia minum segelas teh peppermint hangat. Awalnya, ia merasa lebih rileks. Tapi setelah 6 bulan, ia mulai mengeluh tenaga menurun, gairah melemah, dan suasana hati sering buruk. Saat diperiksa, kadar testosteronnya sangat rendah. Setelah ia mengganti teh peppermint dengan teh jahe dan teh hijau, perlahan energinya kembali. Alternatif sehat, jika ingin minuman hangat sebelum tidur, teh jahe meningkatkan sirkulasi darah mendukung testosteron. Teh chamomile menenangkan tanpa menekan hormon pria. Teh hijau, kaya antioksidan, membantu metabolisme. Ini mungkin mengejutkan. Brokoli, kubis, kale, dan kembang kolor sering disebut superfood. Mereka kaya vitamin, serat, antioksidan, bahkan dianggap pelindung kanker. Tapi masalahnya, untuk pria usia 60 tahun ke atas, jika dikonsumsi berlebihan, kelompok sayuran ini bisa mengganggu hormon testosteron. Rahasianya, indol trikarbinol. Cruciferous mengandung senyawa bernama indol 3-karbinol. Dalam jumlah sedikit, indol ini membantu detoksifikasi hormon berlebih. Tapi dalam jumlah besar, ia bisa mengubah testosteron menjadi estrogen. Bayangkan, tubuh Anda sudah memproduksi testosteron dalam jumlah terbatas. Lalu tiba-tiba, sebagian besar berubah jadi estrogen. Akibatnya, tubuh makin lemah, vitalitas makin merosot. Studi ilmiah. Beberapa penelitian menunjukkan konsumsi cruciferous berlebihan dapat mengganggu keseimbangan hormon pria. Efek ini makin terasa pada pria dengan kadar testosteron rendah, seperti usia 60 tahun ke atas. Gejala yang bisa muncul, payudara pria membesar, ginekomastia, lemak perut meningkat, otot sulit terbentuk meski berolahraga, libido hilang. Kisah pasien Pak Wibowo,
65 tahun. Pak Wibowo sangat disiplin hidup sehat. Setiap hari ia makan salad besar berisi kale, brokoli, dan kubis. Ia pikir ini akan membuatnya panjang umur. Tapi setelah 1 tahun, keluhannya, otot tulang hilang, gairah hilang, dan mudah lelah. Tes laboratorium menunjukkan kadar testosteronnya turun drastis. Setelah ia mengurangi porsi cruciferous, mengganti sebagian dengan bayam, asparagus, dan tomat, kondisi hormon mulai membaik. Pesan penting, bukan berarti Anda harus berhenti total makan brokoli atau kubis. Kuncinya adalah porsi dan frekuensi. Makan seminggu 1-2 kali, aman. Tapi makan tiap hari dalam jumlah besar beresiko menekan testosteron. Alternatif sehat, bayam, magnesium, meningkatkan testosteron. Asparagus, vitamin E, folat, mendukung produksi sperma. Tomat, likopen, melindungi prostat. Mungkin Anda jarang mendengar licorice root atau akar manis. Tapi sebenarnya, bahan ini sering muncul dalam permen herbal, teh kesehatan, obat tradisional, beberapa suplemen herbal. Banyak orang menganggap akar manis itu aman, bahkan menenangkan. Namun bagi pria usia 60 tahun ke atas, licorice bisa diam-diam menekan testosteron secara signifikan. Bagaimana akar manis menurunkan testosteron? Licorice mengandung senyawa glycyrrhizin. Senyawa ini bekerja dengan cara menghambat enzim 17 beta-hidroksisteroid dehidrogenase, enzim penting untuk pembentukan testosteron. Meningkatkan kortisol, hormon stres yang secara alami akan menekan testosteron. Dengan kata lain, akar manis membuat tubuh lebih stres dan memutus jalur produksi testosteron. Fakta ilmiah. Studi dari Endocrine Society menemukan pria sehat yang mengonsumsi licorice selama 1 minggu mengalami penurunan testosteron hingga 26%. Efek ini cepat dan signifikan. Pada pria lanjut usia, penurunan ini bisa membuat kadar testosteron turun ke level sangat rendah. Gejala yang bisa terjadi: mudah lelah, bahkan setelah tidur cukup. Penurunan dorongan seksual. Otot melemah, badan terasa kaku. Tekanan darah menaik karena licorice juga bisa menahan natrium. Kisah pasien Pak Hasan 62 tahun. Pak Hasan rutin minum teh herbal impor yang mengandung akar manis. Awalnya ia merasa segar, tapi lama-lama tenaganya hilang. Setelah dicek, ternyata kadar testosteronnya merosot. Begitu ia berhenti minum teh akar manis, perlahan hormon dan energinya membaik. Alternatif sehat. Jika ingin teh herbal, pilih jahe, meningkatkan testosteron. Kayu manis, mengontrol gula darah dan menyehatkan jantung. Teh hijau, kaya antioksidan tanpa menekan testosteron. Flaxseed sedang populer sebagai superfood. Banyak dijual dalam bentuk biji utuh, bubuk, atau campuran granola atau smoothie. Flaxseed memang kaya omega 3, serat, dan lignan. Namun lignan inilah yang menjadi masalah besar untuk testosteron pria. Bagaimana flaxseed menurunkan testosteron? Lignan dalam flaxseed berfungsi mirip estrogen. Lignan juga meningkatkan pengikatan testosteron oleh seks hormon binding globulin atau SHBG. Jika testosteron terikat oleh SHBG, hormon itu menjadi tidak aktif dan tidak bisa digunakan tubuh. Hasilnya apa? Meskipun kadar testosteron total Anda masih normal, testosteron aktif yang benar-benar bekerja akan menurun drastis. Fakta ilmiah. Studi pada pria menunjukkan konsumsi flaxseed secara rutin menurunkan kadar testosteron aktif. Efeknya lebih kuat pada pria dengan kadar hormon yang sudah rendah, seperti usia 60 tahun ke atas. Gejala yang bisa muncul: lemak perut makin menumpuk, gairah seksual melemah, susah membentuk otot meskipun berolahraga, perasaan mudah lelah dan kurang semangat. Kisah pasien
Pak Joko 66 tahun. Karena ingin sehat, Pak Joko tiap pagi mencampur 2 sendok flaxseed ke dalam smoothie. Namun setelah beberapa bulan, ia merasa gairah menurun dan stamina melemah. Tes laboratorium menunjukkan testosteron aktifnya sangat rendah. Setelah flaxseed dihentikan dan diganti dengan chia seed dan alpukat, kondisi fisiknya membaik. Alternatif sehat, chia seed, kaya omega 3 tanpa lignan berlebih. Alpukat, sumber lemak sehat penunjang testosteron. Kenari dan kacang almond sehat untuk jantung dan hormon pria. Jadi, sampai di sini kita sudah bahas lengkap 5 sayuran berbahaya bagi testosteron pria usia 60 tahun ke atas yang perlu dihindari atau dibatasi. Kedelai dan produk olahan, peppermint dan spearmint, cruciferous jika berlebihan, licorice root, dan flaxseed. Setelah tahu mana yang berbahaya, sekarang mari kita bahas yang justru membantu tubuh Anda menghasilkan testosteron lebih baik. Sayuran penunjang, bayam, kaya magnesium, terbukti meningkatkan testosteron bebas. Asparagus, mengandung vitamin E dan folat, mendukung spermatogenesis dan vitalitas. Bawang putih, meningkatkan hormon luteinizing, pemicu produksi testosteron. Beet, memperbaiki sirkulasi darah, penting untuk stamina dan ereksi. Buah penunjang, alpukat, sumber lemak sehat yang dibutuhkan untuk produksi hormon. Delima, meningkatkan sirkulasi darah dan kadar testosteron. Pisang, mengandung bromelain, enzim pendukung hormon pria. Tomat, likopen untuk kesehatan prostat. Testosteron sangat bergantung pada pola makan. Beberapa prinsip penting, cukup protein, daging tanpa lemak, ikan, telur, kacang-kacangan. Lemak sehat, alpukat, minyak zaitun, kacang-kacangan. Karbohidrat kompleks, nasi merah, ubi, gandum utuh. Batasi gula dan makanan olahan. Gula berlebihan menekan testosteron dan meningkatkan resistensi insulin. Tips praktis, setiap kali makan, pastikan piring Anda berisi setengah sayuran dan buah, 1/4 protein, dan 1/4 karbohidrat sehat. Olahraga adalah obat alami untuk testosteron. Jenis olahraga yang efektif. Latihan beban, push up, squat, atau angkat beban ringan. Memicu pelepasan testosteron. HIIT, sprint singkat atau jalan cepat bergantian. Meningkatkan hormon pria. Olahraga ringan rutin seperti jalan pagi atau berenang. Menjaga sirkulasi darah dan metabolisme. Catatan penting, pria usia 60 tahun jangan terlalu memaksakan latihan berat. Konsistensi lebih penting daripada intensitas ekstrim. Testosteron diproduksi saat tidur, terutama fase tidur dalam atau deep sleep. Kalau tidur Anda hanya 4 atau 5 jam, kadar testosteron bisa turun 10-15% hanya dalam seminggu. Tips tidur sehat. Tidur 7-8 jam setiap malam. Matikan gadget 1 jam sebelum tidur. Gunakan lampu redap untuk merangsang hormon melatonin. Minum teh chamomile atau susu hangat, bukan teh peppermint. Stres meningkatkan hormon kortisol, musuh utama testosteron. Saat kortisol naik, testosteron turun. Cara sederhana mengelola stres? Meditasi ringan 10 menit sebelum tidur. Tarik nafas dalam, 4 detik tarik, 4 detik tahan, 4 detik buang. Hobi aktif seperti berkebun, memancing, atau bersepeda santai. Perkuat hubungan sosial, bercengkrama dengan pasangan, keluarga, atau teman sebaya bisa meningkatkan hormon kebahagiaan. Hidrasi. Air putih adalah kunci. Dehidrasi 2% saja bisa menurunkan energi dan mempengaruhi kadar testosteron. Target minimal 2 liter air per hari. Suplemen alami yang terbukti bermanfaat. Vitamin D3IQ sangat penting untuk hormon pria, sering rendah pada lansia. Zinc, mineral utama untuk produksi testosteron. Magnesium mendukung testosteron bebas. Ashwagandha, herbal yang terbukti meningkatkan testosteron dan menurunkan stres. Nah, sekarang Anda sudah tahu, ada 5 sayuran yang bisa membunuh testosteron pria usia 60 tahun ke atas jika dikonsumsi berlebihan. Tapi jangan khawatir,
Anda juga sudah belajar makanan, gaya hidup, olahraga, tidur, dan suplemen yang justru bisa menjaga vitalitas tetap tinggi. Ingat, testosteron bukan sekedar hormon. Ia adalah sumber energi, kekuatan, dan gairah hidup Anda. Jangan biarkan usia mencuri vitalitas Anda. Kalau video ini bermanfaat, jangan lupa like, share, dan subscribe agar lebih banyak pria senior bisa hidup sehat, kuat, dan penuh semangat.